Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Nancy Mengko, Kepala Sekolah SLB Khusus Autis Hizkia. Saat ini SLB Khusus Autis Hizkia memiliki 87% murid disabilitas autis dan 13% lainnya terdiri dari disabilitas intelektual termasuk Down Syndrome dan disabilitas Wheelchair. Memiliki 12 guru, terdiri dari 4 guru dengan latar belakang pendidikan S1 pendidikan luar biasa dan 8 lainnya tidak berlatar belakang pendidikan luar biasa. Hal ini tentu saja menimbulkan permasalahan, kendala, dan hambatan dalam pembelajaran. Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi ketika mengimplementasikan pembelajaran di SLB Khusus Autis Hizkia, maka sebuah upaya dikembangkan dan diterapkan melalui pendekatan Mapalus Jaya. Mapalus Jaya adalah akronim dari beberapa kalimat, di mana Ma adalah mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pa adalah pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Lus adalah perluas layanan bagi guru. Ja adalah bangun jejaring dalam meningkatkan kompetensi guru. Sedangkan Ya adalah ikut ajang kompetisi dan peningkatan kompetensi guru lainnya. Istilah Mapalus bagi orang Minahasa adalah sebuah budaya gotong royong atau tolong menolong orang Minahasa sejak dahulu kala. Melalui semangat gotong royong inilah pendekatan Mapalus Jaya diterapkan di SLB Khusus Autis Hizkia dalam pemaknaan bahwa peningkatan kompetensi guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran merupakan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Pendekatan Mapalus Jaya dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah 1. Supervisi. Menurut Ross L., supervisi adalah pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan pengajaran, pembelajaran, dan kurikulum. Dari kegiatan supervisi baik akademik maupun supervisi administrasi, sebagai kepala sekolah, saya bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru, baik dalam penyusunan perencanaan pembelajaran maupun dalam kegiatan pembelajaran. 2. Rapat guru. Sebagai kepala sekolah, saya selalu berusaha untuk melakukan diskusi dengan para guru. Melalui rapat, guru-guru dapat juga mengemukakan kendala-kendala, permasalahan-permasalahan, atau apa saja yang menghambat kegiatan pembelajaran. 3. Komunikasi personal. Ada hal-hal atau permasalahan yang tidak muncul pada saat supervisi atau rapat, maka saya pun berusaha untuk menciptakan komunikasi langsung antar personal dengan semua guru. Saya berharap dengan model komunikasi ini, rekan-rekan guru bisa menyampaikan permasalahan yang dihadapinya dalam kegiatan pembelajaran, termasuk mungkin guru yang mengalami masalah pribadi yang berpengaruh pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kompetensi guru terdiri atas pelatihan. 1. Pelatihan mengajar. Bagi guru baru yang tidak berlatar belakang pendidikan luar biasa maupun guru baru berlatar belakang pendidikan luar biasa dengan konsentrasi autis yang sudah mempelajari metode pendekatan atau strategi pembelajaran bagi murid penyandang disabilitas autis harus mengikuti pelatihan mengajar. Pelatihan ini dalam bentuk observasi mengajar di kelas, selanjutnya diberikan kesempatan untuk praktek mengajar. Jika sudah bisa mengajar, maka diberikan kesempatan mengajar dengan status guru bantu. Pelatihan mengajar ini selama 3 bulan, namun bisa lebih cepat atau lebih lama, tergantung bagaimana guru baru menguasai keterampilan mengajar bagi murid penyandang disabilitas autis. Selanjutnya, pelatihan pembuatan perangkat ajar. Kami memanfaatkan komunitas belajar Sitou Timoutou, yaitu komunitas belajar dalam sekolah kami, sebagai wadah untuk peningkatan kompetensi guru, termasuk membuat perangkat ajar. Begitu pula ketika saat ini dalam implementasi pendekatan pembelajaran mendalam, meskipun ada guru yang mengikuti pelatihan dan kemudian didiseminasikan pada semua guru, namun kegiatan komunitas belajar tetap dilaksanakan untuk terus membicarakan permasalahan-permasalahan serta perbaikan pembelajaran. Hal ini diharapkan menjadi sebuah budaya sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran.
Selanjutnya, pelatihan keterampilan penunjang pembelajaran. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru, kemampuan yang dibutuhkan tentu saja tidak hanya kemampuan mengajar dan membuat perangkat ajar, tetapi juga keterampilan penunjang lainnya. Beberapa pelatihan penunjang lainnya yaitu pelatihan cara membuat video pembelajaran, termasuk teknik-teknik editing video, pelatihan dasar-dasar desain grafis, pelatihan sablon bagi guru keterampilan, pelatihan keterampilan souvenir. Dan yang kedua adalah pendampingan. Meskipun guru-guru telah mengikuti berbagai pelatihan, namun peningkatan kompetensi guru tentu harus juga terus mendapatkan pendampingan. Jika masih ada guru yang mengalami kendala-kendala, maka saya sebagai kepala sekolah berkewajiban untuk memberikan pendampingan, baik dalam hal penyusun perangkat ajar maupun dalam melaksanakan asesmen dan pembelajaran. Bahkan saya pun memberikan contoh langsung lewat perangkat ajar yang saya buat. Saya juga memberikan contoh bagaimana mengajar dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ada murid autis yang tantrum atau tidak fokus, bagaimana cara mengatasinya. Saya juga mengarahkan dan memotivasi guru terhadap peningkatan kompetensi lainnya seperti belajar secara mandiri dengan memanfaatkan aplikasi Ruang GTK. Yang ketiga, LUS, perluas layanan bagi guru. Terdiri atas perluas layanan berbasis teknologi. Hal ini dilakukan dengan cara membuat format monitoring, persiapan, dan pelaksanaan asesmen pembelajaran berbasis web yang bertujuan untuk mengefektifkan waktu, di mana saya sebagai kepala sekolah tidak perlu memeriksa persiapan mengajar dalam bentuk hard copy, tetapi bisa memantaunya melalui web sekolah. Selain itu juga menghemat pemakaian kertas untuk penyiapan perangkat ajar. Selanjutnya, perluas layanan berbasis pendekatan kekeluargaan. Dalam mewujudkan semua kegiatan di sekolah, di mana guru menjadi ujung tombak layanan, saya sebagai kepala sekolah menyadari lingkungan tempat kerja yang kondusif dan sehat memegang peranan yang penting pula. Oleh karenanya saya berupaya untuk menciptakan lingkungan tempat kerja yang kondusif, di mana guru-guru betah di sekolah dan menanamkan pemahaman untuk menerima dan menghargai perbedaan karakteristik antar rekan sekerja. Keempat, bangun jejaring dalam meningkatkan kompetensi guru. Sebagaimana nafas dari budaya Mapalus yaitu gotong royong, maka dalam peningkatan kompetensi guru ada beberapa mitra yang bekerja sama dengan kami. 1. Hana Psikolog Konsultan. Jejaring ini kami jejaki dalam hal pelaksanaan asesmen awal untuk memetakan kemampuan dan hambatan setiap murid. 2. Tim dokter spesialis kesehatan jiwa anak dan remaja, dokter tumbuh kembang, dokter rehab medik. 3. Yayasan Autisme Indonesia dalam hal pelaksanaan pelatihan dalam bentuk webinar maupun pertemuan langsung atau pelatihan langsung terkait penata layanan pendidikan bagi murid penyandang disabilitas autis. 4. Dr. Lilian M. Cetam dari Riverduinen GGZ Kinderen NJ Belanda sebagai konsultan dalam hal integrasi pelayanan kesehatan dan pendidikan murid penyandang disabilitas autis. 5. Pengelola kawasan Megasmart Manado dalam hal ini untuk penjualan hasil karya siswa pada program vokasi atau keterampilan. Saya pun memberikan contoh dengan ikut serta pada ajang kompetisi seperti kompetisi dalam rangka Hari Guru Nasional. Alhasil tahun 2023 ada satu guru yang berhasil menjadi juara 1 dalam apresiasi GTK kategori Guru Inovatif SLB di tingkat nasional dan menjadi finalis Guru Inovatif SLB tingkat nasional tahun 2023. Penerapan pendekatan Mapalus Jaya dalam peningkatan kompetensi guru, tujuan akhirnya adalah peningkatan layanan kualitas pembelajaran bagi murid. Guru yang memenuhi kompetensinya sebagai pendidik tentu bisa mempersiapkan pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid, tetapi juga memfasilitasi murid berkembang sesuai dengan potensi diri yang mereka miliki. Melalui penerapan pendekatan Mapalus Jaya di SLB khusus Autis Hizkia dalam peningkatan kompetensi guru, maka ada beberapa hal yang dicapai. 1. Semua guru memahami apa itu konsep pendekatan pembelajaran mendalam. Yang kedua, semua guru memahami karakteristik dan kebutuhan belajar murid disabilitas. Yang ketiga, semua guru mampu memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang keempat, semua guru memiliki motivasi untuk meningkatkan kompetensi dirinya.